Literasi itu bukan milik pelajaran bahasa Indonesia. Literasi itu milik semua mata pelajaran dan harus dikelola oleh semua guru itu kalau di sekolah. Dan literasi itu kalau di rumah ya dikelola oleh orang tua, kalau di masyarakat dikelola oleh tokoh masyarakat. Mengapa? Karena literasi itu bukan hanya baca dan tulis. Lalu apa? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yono Bintang. Literasi ini sekarang ramai dibicarakan sampai ke pelosok-pelosok. Tetapi literasi justru tersempitkan dengan istilah hanya urusan bahasa dan sastra Indonesia. Hanya urusan belajar bahasa Indonesia, bukan. Literasi itu proses mendapatkan informasi yang diperlukan bagi kehidupan, dan informasi itu diolah, dikembangkan menjadi sebuah hal yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga literasi itu adalah cara, strategi, media, metode untuk mendapatkan informasi. Nah, literasi itu karena informasi itu banyak lewat tulisan, banyak lewat membaca, maka ada literasi baca dan literasi nulis. Sebenarnya kalau literasi itu jalannya lewat 4. Literasi lewat mendengarkan, literasi lewat membaca, literasi lewat berbicara, literasi lewat menulis. Namun itu tidak akan bisa sukses jika tidak didukung oleh literasi yang lain. Jadi literasi itu sebenarnya tanggung jawab semua. Kok bisa? Karena ada 6 literasi. Ya, 6 literasi. Atau 7 karena baca tulis saya jadikan 1. Yang pertama literasi baca tulis. Yaitu proses mendapatkan informasi melalui membaca dan menyampaikan informasi melalui tulisan. Baca dan tulis dua-dua. Jadi nanti 7 tak ringkas jadi 6 ya. Nah yang kedua, literasi sains. Literasi sains itu bukan mengetahui IPA, bukan mengetahui fisika, biologi, tidak. Literasi sains itu bagaimana mendapatkan informasi dengan cara langkah-langkah logika-logika ilmiah. 1, dekati dengan masalahnya apa, cara penyelesaiannya bagaimana, menyelesaikan seperti apa, dia ada di mana, tentang apa, terkait apa, pokok terkait dengan sains. Sains itu dunia keilmuan, pendekatan ilmu. Jadi karena itu pendekatan ilmu, literasi sains cocok untuk semua. Karena guru-guru itu melakukan sains. Bahasa Indonesia juga sains, karena sains di situ adalah logika, keilmuan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi langkah-langkah ilmiah begitu. Yang ketiga, literasi numerik. Nah, literasi numerik itu bukan milik matematika. Meskipun guru matematika bisa menjadi peletak dasar, pembina, dan pengembangnya. Tetapi kebutuhan semua orang. Orang di pasar pun perlu literasi numerik, karena dia mengangkakan. Kalau hari ini yang penjual 5, berarti nanti pengunjung akan membludak. Kalau di situ ada angka 2, berarti ada angka 1 dan angka 3 di pintu itu. Jadi itu literasi numerik. Numerik tidak hanya untuk matematika, tetapi seseorang dalam kehidupan itu memerlukan numerik. Contoh, ketika orang menggendong 1 anak, lalu 1 anak dituntun secara numerik, oh orang itu anaknya 2. Pertanyaan berikutnya, mengapa kok anaknya 2? Apakah 3 atau 4? Pasti ada yang ditinggal. Dan seterusnya. Kalau ada kamar mandi tulisan 7,
Oh, berarti ada kamar mandi yang 6, yang 5, yang 4, atau kamar mandi yang 8, tinggal ngecek karena ada kode angka 7. Itulah numerik, literasi numerik. Nah, yang keempat, literasi budaya. Literasi budaya itu bukan literasi miliknya seni rupa, seni tari, tidak. Yang dimaksud literasi budaya ini, bagaimana mendapatkan informasi dengan cara mengetahui tata cara, adab, norma. Kalau saya akan bertamu, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Pertama harus salam dulu, kedua harus senyum, yang ketiga apa? Itu namanya adab. Nah, ketika literasi budaya dijalankan, dia akan mendapatkan sesuatu. Ya iyalah, ketika baca buku kan ada adabnya. Pinjam ke siapa, ngambil berapa hari, nanti bicaranya senyum atau tidak, dan seterusnya. Jadi literasi budaya bukan bagaimana mendapatkan informasi tentang kesenian, bukan. Tapi bagaimana cara-cara, adat, norma untuk mendapatkan sesuatu. Dan ini penting. Kemudian yang kelima, literasi digital. Bagaimana seseorang adaptasi terhadap perilaku digital sehingga dia mendapatkan informasi. Jadi di sini ada tata cara menggunakan digital, bagaimana meramban, bagaimana mengunduh, harus berkata seperti apa supaya tidak merusak orang lain, tidak boleh membuli dan berkata baik, tidak boleh menipu, tidak boleh mencontek, dan seterusnya. Itulah literasi digital, ya. Artinya bagaimana cara-cara menggunakan digital untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang keenam itu adalah literasi finansial. Literasi finansial ini terkait dengan mendapatkan sesuatu itu biayanya berapa, alat-alat apa. Kalau kita mau ke Jakarta, literasi finansialnya apa? Oh, berarti butuh tiket, butuh tas, butuh pakaian yang harus dibawa. Kalau saya akan mengetahui candi di Gunung Penanggungan, literasi finansialnya apa? Ya lewat jalur mana, bawa alat apa, dan ngungsi di mana, dan seterusnya. Itulah literasi yang nanti di kesempatan lain akan kita bahas tuntas. Demikian ya, salam Kayana Bintang. Audio Jungle.